banyak sih orang bertanya, apakah memang saat ini itu obat yang memang untuk COVID itu sudah ada atau sebagaimana sih update terbarunya saat ini, Dok? Ya, sampai sekarang obat yang betul-betul apa ya, betul-betul terbukti secara ilmiah untuk mengatasi COVID itu belum ada. Ya. Yang betul-betul teruji secara ilmiah betul-betul bisa untuk mengobati COVID-19 itu belum ada. Yang betul-betul hasilnya sesuai dengan uji ilmiah yang standar. Ya. Nah, tetapi kita memiliki prinsip bahwa ini kan sekarang kita pandemi, kemudian pasien udah mulai banyak lagi ya di sekarang. Nah, kalau kita menunggu sampai ada obat lolos uji klinik fase 3, itu kan berarti kita cuma membiarkan pasien di rumah sakit itu kan kayak berjatuhan sendiri kan. Gitu. Nah, memang kalau kita mau benar-benar meneliti dengan benar, dengan metodologi yang benar, itu kan memang obat itu baru diklaim sebagai obat COVID itu kan kalau dia lolos uji klinik fase 3, sama seperti vaksin. Dan sampai sekarang, obat yang lolos uji klinik fase 3 benar-benar efektif dan di-approve kalau di Indonesia itu oleh Badan POM, ya itu belum ada sampai sekarang. Nah, menyikapi seperti ini, itu bagaimana gitu. Kan tidak mungkin juga kita membiarkan pasien-pasien di rumah sakit berjatuhan, nggak dirawat, nggak diobatin sama sekali. Nah, sehingga yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga kesehatan adalah mencari kandidat obat yang ada bukti ilmiahnya meskipun itu tidak sampai uji klinik fase 3. Jadi prinsipnya kalau dunia medis kan mengenal evidence-based medicine, EBM. Kita memberikan terapi kepada pasien itu sesuai dengan bukti ilmiah terbaru. Ya, misalnya standarnya tadi, kalau standar obat itu harus lolos uji klinik fase 3. Kalau uji klinis fase 3 itu harus RCT misalnya randomized control trial. Ya, itu harus penelitian yang dirandomisasi, kemudian ada kontrolnya macam-macam. Nah, kalau misalkan penelitian itu belum ada misalnya, maka yang ya kita berusaha untuk mencari obat yang memang mungkin RCT-nya belum ada, tetapi manfaatnya bisa dipakai meskipun dan kita tahu bahwa resikonya lebih rendah dibandingkan dengan manfaat. Makanya itulah kemudian di rumah sakit itu memakai obat tertentu gitu. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai kita itu buru-buru mengklaim suatu penemuan sebagai obat COVID kalau bukti ilmiahnya tidak menjanjikan. Itu yang menjadi masalah. Kita tidak boleh memberikan klaim bahwasannya kita menemukan obat anti COVID-19 ya ketika bukti ilmiah atau penelitian yang kita lakukan itu ya bermasalah secara metodologi. Makanya kan ini ada kontroversi sekarang misalnya uji klinik yang dilakukan oleh teman-teman UNER ya. Seperti itu. Kemudian ada tanggapan dari berbagai ilmuwan dari berbagai institusi atau bahkan Badan POM sendiri yang saya baca di media-media massa itu Badan POM belum mau meregister ya, temuan itu sebagai obat. Mengapa? Karena dinilai bahwasannya metodologinya masih ada yang bermasalah. Gitu. Jadi itu pelajaran kita adalah kita masyarakat bisa tahu ya bahwasannya melakukan penelitian itu tidak mudah ya. Apalagi uji klinis fase 3 ya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hakim. Jadi ya kalau kita dalam kedokteran ya dan tradisi masyarakat ilmiah juga seperti itu ya. Jadi tidak buru-buru untuk klaim dan memang harus berbasis bukti karena kan ini menyangkut apa ya maksudnya keamanan dan juga keselamatan manusia gitu.
bukan barang untuk coba-coba sembarangan seperti itu. Dan Iya. ya mungkin ya terakhir ya dok, closing statement dari Dokter Hakim, mungkin pesan kepada masyarakat dan juga mungkin kalau misalnya ada yang ingin disampaikan kepada mungkin pemerintah ya, karena kan juga banyak kemarin klaim-klaim itu ya bahasanya mungkin buat bingung masyarakat karena ya, dari pemerintah ini jual obat kayu putih anti COVID gitu. Bagaimana sih sebenarnya maksudnya sikap terbaik kita mungkin terhadap fenomena itu, dan mungkin Ya. bila ada saran-saran atau nasihat-nasihat bagi kami masyarakat atau pemerintah, mungkin Dokter Hakim punya sedikit masukan bagi kita semua gitu. Monggo dokter. Iya. Ya, kalau berkaitan dengan obat tadi kan, obat-obat yang dipakai oleh dunia medis saat ini itu kan sebetulnya obat yang sebelumnya sudah beredar, meskipun indikasinya bukan untuk COVID. Ya, kemudian eh, berusaha dipakai, digunakan untuk mengobati COVID. Nah, artinya profil keamanan dasar dari obat tersebut kan sudah diketahui oleh dunia medis. Ya. Sehingga ketika dokter itu memberikan suatu terapi itu sudah tahu ini kemungkinan efek sampingnya diketahui. Jadi lebih baik kita memakai obat-obat yang kita tahu profil keamanannya ya sehingga kita bisa menimbang manfaat dan risikonya dibanding dengan kita memakai produk-produk atau yang diklaim sebagai obat sedangkan profil keamanannya kita tidak tahu sama sekali karena belum pernah diteliti. Manfaatnya juga kita tidak tahu apakah dia itu memang bisa menyembuhkan COVID ataukah tidak. Ini kan lebih ngawur lagi. Ya, makanya ada sebagian orang loh, mengapa kok? Loh kan sama-sama nggak ada obat yang resmi untuk COVID. Mengapa kok kalau obatnya dokter nggak disalahin? Ya, sedangkan obat yang dikembangkan oleh misalkan orang-orang praktisi ini kok dunia medis akan seakan eh, kayak anti terhadap hal tersebut. Nah, ini bukan masalah anti karena ini semua menimbang manfaat dan resiko dari pemberian suatu obat. Ya. Kalau obat-obat yang dunia medis itu sudah diketahui profil keamanannya. Misalnya orang pakai hidroksikloroquine dan azitromisin itu kan salah satu kombinasi yang dikeluarkan oleh hasil penelitian dari UNER. Hidroksikloroquine itu obat lama untuk malaria. Udah tahu dosisnya sekian-sekian, profil keamanannya misalnya dia mungkin akan menimbulkan masalah di jantung sehingga dokter udah tahu kalau saya mau ngasih ini saya harus ngecek EKG. Azitromisin juga udah diketahui. Sehingga profil keamanannya udah kurang lebih tahu gitu loh. Sehingga ya dan dengan adanya beberapa bukti ilmiah di negara lain ya misalnya di beberapa uji klinik di Prancis atau apa yang melaporkan kombinasi ini itu kan ada bukti meskipun ya tidak sempurna meskipun itu bukan sampai uji klinik fase 3 tapi paling tidak ada kita sudah melihat penelitian oh itu ternyata ada manfaat sekian persen. Nah dibandingkan dengan obat-obat yang diklaim oleh sebagian orang yang profil keamanannya saja kita tidak tahu datanya itu seperti apa ya, efek sampingnya itu apa. Kalau obat non medis kan diklaimnya 100% aman kan seperti itu tanpa efek samping 100% manjur 0% efek samping kan gitu. Nah manfaatnya juga kita tidak tahu seperti itu. Maka ini yang harus saya jelaskan ke masyarakat ya. Kok seolah-olah ya toh dunia medis itu kan katanya belum ada obat COVID kok nyatanya sembuh misalnya. Ya, yang sembuh dari COVID itu bisa jadi misalkan COVID ringan, yang ketika dia ya, kemudian ada beberapa apa uh, apa testimoni misalnya. Nah, testimoni itu kan tidak diterima dalam dunia ilmiah. Oh, itu loh saudara saya itu COVID, begitu tak minumin ramuanku sembuh, berarti kan bisa nyembuhin COVID ya. Coba aja nggak usah dikasih kan juga sembuh juga. Terus apa bedanya dikasih sama enggak kan gitu. Nah itu. Nah, oleh karena itu ya saya sih mengharapkan masyarakat ya dengan adanya COVID ini kan masyarakat juga terbuka. Di mana sih kita itu bisa sampai kesimpulan bahwa suatu produk tertentu itu bisa mencegah atau mengobati COVID itu tidak mudah untuk membuat klaim semacam itu. Makanya
kalau Mas Ida melihat FFP saya, misalkan yang tadi ditanyakan dari Kementerian Pertanian, itu kan juga saya pernah bahas di FB saya. Ya, itu penelitiannya misalnya in vitro, oke itu in vitro. In vitro itu berupa cairan misalnya. Kok tiba-tiba jadi kalung? Itu kan udah lompatnya terlalu jauh. Ya, ya kan semacam itu. Jadi saya termasuk yang sangat keras dalam tanda petik ya untuk menyampaikan hal ini sehingga masyarakat itu hati-hati ketika melihat, mendengar, membaca klaim obat anti COVID atau vaksin anti COVID atau pencegah COVID ya itu jangan mudah percaya. Apalagi di zaman ini di mana dunia medis saja yang kita benar-benar penelitian, vaksinnya sampai sekarang kita belum nemu, meskipun sudah ada kandidat fase 3, ya, kemudian obatnya juga kita udah banyak penelitian tapi belum pada kesimpulan obat mana yang memang dikatakan ampuh untuk mengatasi COVID, kan masyarakat bisa menilai bagaimana dunia medis itu seketat itu untuk membuat sampai pada kesimpulan apakah ini obat, apakah ini vaksin, sehingga ya jangan sampai mudah tertipu, apalagi kalau tertipu kemudian harus sampai rugi jutaan untuk membeli produk yang mungkin keamanannya kita tahu, manfaat kemanjurannya kita tidak tahu, ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian jangan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selalu bertanya, mengecek, cross-check informasi ke sumber-sumber yang kredibel, ya. Dan jangan sampai mudah percaya pada ya apa ya iklan-iklan yang sangat bombastis. Nah, itu salah satu ciri hoax medis itu adalah kalau kita melihat iklan secara bombastis, nah itu kemungkinan besar bohong. Dah, itu aja ciri-cirinya. Ya, mungkin itu sih Mas Idam yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa ya diskusi dan juga bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kemudian kita obrolkan ini bisa memberikan banyak manfaat untuk semuanya gitu yang menyimak gitu. Baik, terima kasih Dokter Hakim telah membersamai kami pada malam hari ini. Nah, semoga kita semua dan juga masyarakat semua juga tetap sehat dan pastikan juga kita tetap mematuhi protokol-protokol pemerintah terkait penanganan dan pencegahan COVID ini dan juga harap untuk lebih lebih selektif ya untuk memilah informasi-informasi yang beredar saat ini terutama terkait mungkin COVID-19 ataupun juga informasi kesehatan lainnya gitu. Pastikan memang Anda selalu cross check ya ke sumber-sumber yang kredibel dan bisa dipercaya gitu.